Aku baru membuka surat itu 3 hari setelah pemakaman. Bukan karena lupa, bukan juga karena tak sempat, tapi karena aku takut dengan apa pun yang mungkin tertulis di dalamnya. Takut kalau isinya hanya penyesalan atau lebih buruk lagi, kebenaran yang selama ini sengaja aku abaikan. Surat itu sudah ada di laci kamarnya sejak lama. Amplop coklat tua, tanpa nama pengirim, hanya tulisan tangan yang aku kenal terlalu baik, namaku sendiri. Nama itu tertulis pelan, rapi, seperti orang yang tidak ingin membuat kesalahan. Seperti dia, hari pemakaman berjalan cepat, seolah semua orang ingin segera pulang dan melupakan bahwa satu nyawa baru saja benar-benar berhenti. Aku berdiri di barisan paling depan, hitam dari ujung rambut sampai sepatu. Tanganku dingin, tapi kepalaku panas. Banyak orang datang, banyak yang menangis. Mereka memelukku, bilang aku kuat, bilang aku anak yang berbakti. Tapi aku hanya mengangguk. Kalau saja mereka tahu, kalau saja mereka tahu betapa jarangnya aku menjawab teleponnya, betapa seringnya aku menunda pulang, betapa sering aku berpikir nanti saja, masih ada waktu. Dan sekarang waktu itu habis. Dia ibuku, perempuan yang membesarkan sendirian sejak ayah pergi entah kemana. Tidak pernah ada cerita jelas tentang itu. Setiap kali aku bertanya, dia hanya tersenyum kecil dan bilang, "Nanti kamu juga ngerti." Aku benci jawaban itu. Aku benci betapa tenangnya dia menyimpan segalanya, seolah semua luka memang seharusnya dipikul sendiri. Di hari terakhir, aku tidak ada di sana. Aku sedang sibuk dengan pekerjaanku, rapat yang tidak bisa ditunda, deadline yang katanya penting, telepon darinya masuk 3 kali. Aku melihat, tapi aku tidak mengangkat. Aku berpikir nanti aku telepon balik. Aku tidak pernah menelpon balik. Malamnya aku mendapat kabar bahwa ibuku masuk rumah sakit. Pagi harinya aku datang terlambat untuk mendengarkan nafas terakhirnya. Yang tersisa hanya tubuh yang dingin, monitor yang diam. Perasaan bersalah langsung menenggelamkanku. Setelah pemakaman, rumah terasa selalu sunyi. Tidak ada suara sendok di dapur, tidak ada TV yang volumenya terlalu kecil, tidak ada panggilan namaku dengan pelan tapi pasti. Aku berjalan ke kamar, semua masih rapi, terlalu rapi untuk orang yang sudah pergi. Spraynya masih terlipat, lemarinya masih tertutup rapat, dan di meja kecil di samping tempat tidurnya ada laci yang sedikit terbuka. Di sanalah aku melihat surat itu. Aku menutup laci itu kembali. Bukan sekarang, pikirku. Aku belum siap. Hari pertama berlalu, hari kedua berlalu, hari ketiga aku akhirnya duduk di tepi tempat tidurnya. Tanganku gemetar saat menarik laci lagi. Amplop itu terasa ringan tapi berat di dadaku. Aku menghela napas panjang lalu membukanya. Untuk kamu, anakku, jika kamu membaca surat ini berarti ibu sudah tidak ada. Dan maaf, ibu memilih cara ini. Kalimat pertama yang sudah membuat mataku panas, tanganku mengepal, napasku tertahan. Ibu tahu kamu pasti menyalahkan dirimu sendiri, tapi dengarkan ibu baik-baik ya. Hidup tidak pernah menjadi beban. Kamu adalah alasan ibu bertahan. Aku menutup mata. Aku selalu berpikir aku adalah beban. Sejak kecil, sejak aku melihat ibuku bekerja 2 pekerjaan, ibu pulang larut malam tetap tersenyum meski wajahnya lelah.
Aku tumbuh dengan rasa bersalah itu, dan ternyata aku salah. Ibu tidak pernah marah saat kamu jarang pulang. Ibu tidak kecewa saat kamu sibuk. Justru ibu bangga, karena itu artinya kamu hidup lebih baik dari ibu. Air mata jatuh ke kertas. Aku ingin memeluknya. Aku ingin berkata maaf, tapi semua sudah terlambat. Ada satu hal yang tidak pernah ibu ceritakan. Bukan karena ibu tidak percaya padamu, tapi karena ibu ingin kamu tumbuh tanpa beban yang sama. Aku memberhentikan membaca. Dadaku berdebar lebih cepat. Aku tahu bagian ini penting. Tentang ayahmu, tentang kenapa dia pergi, tentang kenapa ibu memilih diam. Tanganku mulai gemetar. Selama ini aku mengira ayah pergi karena tidak bertanggung jawab, karena memilih hidupnya sendiri. Aku membencinya tanpa benar-benar mengenalnya. Ayahmu tidak pergi karena tidak membencimu. Dia pergi karena ibu yang memintanya. Aku tersentak. Waktu itu ibu sakit penyakit yang sama dengan yang akhirnya membawa ibu pergi. Sekarang dokter bilang ibu tidak punya banyak waktu. Ayah ingin tinggal tapi ibu takut. Kamu tumbuh melihat ibu sakit, lemah, dan akhirnya pergi. Napasku tercekat. Ibu memilih ayahmu pergi. Ibu meminta dia memulai hidup baru, dan ibu berjanji akan membesarkanmu sendiri. Aku tidak sadar kalau sudah menangis terseduh. Ayahmu menangis malam itu untuk pertama dan terakhir kalinya di depan ibu. Tapi dia menuruti permintaan ibu. Aku menjatuhkan surat itu sejenak. Kepalaku penuh, hatiku sesak. Selama ini aku membenci orang yang sebenarnya ingin bertahan. Aku mengambil surat itu lagi, memaksa diriku untuk melanjutkan. Ada satu rahasia lagi, dan ini mungkin yang paling sulit ibu tulis. Aku menelan ludah. Ibu tidak ingin kamu tahu siapa ayahmu sebenarnya. Sampai sekarang aku menghanyut. Bukannya aku sudah tahu, lelaki yang selama ini kamu sebut ayah bukan ayah kandungmu. Dunia selalu berhenti. Ayah kandungmu adalah orang yang selalu ada di hidupmu, tapi tidak pernah kamu sadari. Aku tidak bernapas, tanganku dingin. Dia adalah orang yang setiap tahun mengirimmu hadiah tanpa nama. Orang yang diam-diam hadir di wisadamu. Orang yang sering kamu sebut paman. Kertas itu hampir terlepas dari tanganmu. Paman, dia adik kandung ayahmu yang kamu kenal, dan dia mencintaimu sejak kamu lahir. Tapi ibu memintanya untuk diam demi hidupmu yang lebih sederhana. Aku teringat semua momen kecil itu. Hadiah ulang tahun tanpa tatapan mata yang selalu terlalu lama. Kehadiran yang konsisten, tidak pernah memaksa. Sekarang ibu sudah tidak ada, dan ibu tidak ingin kamu hidup dengan kebencian yang salah arah. Tidak ingin kamu kehilangan orang-orang yang mencintaimu hanya karena ibu memilih diam terlalu lama. Aku menangis tanpa suara. Temuin dia, peluk dia, dan jika kamu panggil dia ayah. Aku tidak kuat membaca suratnya lebih jauh, tapi ada satu kalimat terakhir di bawahnya. Ibu mencintaimu selalu, bahkan setelah surat ini kamu tutup. Aku melipat surat itu perlahan. Untuk pertama kalinya sejak pemakaman, aku berasa benar-benar runtuh.
bukan karena kehilangan, tapi karena baru sekarang aku mengerti betapa banyak cinta yang selama ini tersembunyi di sekelilingku. Sore itu aku menghubungi satu nomor yang selama itu selalu ada tapi jarang aku pedulikan. Dia mengangkat cepat, suara bergetar saat mendengar suaraku, dan saat itu aku berkata, "Pak, kita bisa bertemu." Aku tahu surat itu bukan akhir, itu adalah awal. Seharusnya aku buka jauh sebelum pemakamannya. Terima kasih.